Wabarakatuh. Halo, halo teman-teman. Hari ini ya. Ide pokok. Jadi hari ini kita bakal bahas salah satu materi PBM, yaitu mengenai ide pokok. Jadi sebelum lanjut, ada baiknya seperti kata pepatah gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi halo, aku Nur Fajra Madita, teman-teman bisa panggil aku Dita. Aku mahasiswa Universitas Hasanuddin semester 2 di jurusan Geofisika. Oke, sebelum lanjut lagi, jadi kita ice breaking dulu. Jadi menurut teman-teman gitu, 3 gambar di layar ini lagi ngejelasin apa? Sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang mau bilang, ada yang mau bicara gitu? Halo? Ide pokok. Ya. Halo, apa suaraku terdengar gitu? Terdengar. Oke. Jadi dari 3 gambar ini teman-teman mungkin bisa taruh di kolom komentar gitu. Apa? Ide pokok itu kan Iya, benar. Jadi gambar pertama itu ide, yang kedua itu tokoh Po di Teletubbies, dan yang ketiga itu memasak atau cook. Jadi ketiganya itu bilang ide pokok. Nah, jadi menurut teman-teman apa sih itu ide pokok? gagasan utama nggak sih, Kak? Iya, benar, alasan utama. Ada lagi? Inti dari pokok pembicaraan. Nah, benar. Jadi semua itu benar. Jadi ide pokok itu adalah sebuah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf atau ide utama yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Ide pokok merupakan gagasan yang masih umum dan masih membutuhkan penjelasan. Nah, biasa kalau di soal SNBT itu, biasa soalnya itu selain ada ide pokok, biasa ditanya juga tentang gagasan utama, pokok pikiran, atau gagasan pokok. Nah, itu sama aja gitu, cara mencari jawabannya. Nah, pada umumnya, setiap paragraf memiliki satu ide pokok yang letaknya bisa berbeda-beda, yaitu bisa di awal kalimat, bisa di akhir kalimat, ataupun bisa di awal dan akhir kalimat. Fungsi ide pokok itu untuk penulis dan untuk pembaca. Buat penulis, ide pokok itu sebagai pengendali agar kalimat-kalimat pendukung lainnya tidak keluar dari gagasan pokok yang dipakai. Sedangkan untuk pembaca, sebagai penuntun untuk memahami baca seluruh bacaan. Nah, letak ide pokok berdasarkan jenis paragraf itu dibaginya di 3. Pertama itu ada paragraf deduktif, yaitu dia dari umum dulu ke khusus. Jadi pertama dia menjelaskan tentang hal-hal umum yang nantinya didukung dengan kalimat-kalimat khusus gitu. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat pokoknya itu terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif itu kebalikan dari paragraf deduktif. Jadi paragraf induktif itu menjelasin dulu tentang khusus, tentang hal-hal yang bakal jadi penjelas untuk gambaran umum yang nantinya ada di akhir paragraf. Sedangkan yang ketiga yaitu paragraf kombinatif atau campuran. Paragraf ini punya struktur dari umum, khusus, dan juga kembali lagi ke umum. Paragraf ini pokok letaknya ada di awal dan juga di akhir paragraf. Di sini kan ada contohnya, ada 3 contoh.
Kira-kira dari contoh 1, contoh 2, contoh 3 itu paragraf apa aja sih, teman-teman? Itu yang apa, bisa di-mute dulu? Enggak. Oke. Ada yang tahu nggak kalau contoh pertama itu masuk dari 3 jenis paragraf yang tadi itu masuk paragraf jenis apa? Deduktif, Kak. Deduktif. Iya benar, deduktif. Jadi contoh pertama itu kenapa disebut deduktif? Karena di sini dijelasin bahwa jembatan penyeberangan orang atau JPO memiliki andil besar. Nah, di kalimat kedua Dia harus mulai lagi. itu ngejelasin tentang apa sih andil besar dari JPO tersebut gitu. Nah, kalau buat contoh kedua nih, kira-kira itu masuk jenis paragraf apa? Induktif. Ada lagi? Mungkin bisa dibaca lagi mungkin. Yang lain mungkin ada pendapat gitu. Contoh 2 ini masuk paragraf apa? Oke, jadi contoh benar. Jadi contoh kedua ini contoh dari jenis paragraf kombinasi atau campuran. Kenapa? Karena di kalimat pertama itu dan juga di kalimat terakhir itu sama-sama jelasin bahwa pendidikan berkarakter itu tepat buat anak-anak gitu. Dan di kalimat kedua sama kalimat ketiga itu ngejelasin gitu. Kenapa pendidikan berkarakter itu penting dan juga gimana supaya pendidikan berkarakter itu bisa menjadi pendidikan yang tepat bagi anak-anak. Sedangkan kalau yang contoh 3, kira-kira ada yang tahu nggak? Itu contoh paragraf apa? Induktif. Ya. Yang lain? Oke, jadi benar. Jadi yang contoh ketiga itu adalah contoh dari jenis paragraf induktif. Karena di kalimat terakhirnya itu ngejelasin nih, kayak kan di kalimat ketiga ya, itu ngejelasin bahwa kebiasaan buruk ini dapat merusak lingkungan yang mengakibatkan bau tidak sedap. Nah, kebiasaan buruk yang ini tuh kenapa? Itu dari sikap nakal membuang sampah sembarangan dan juga adanya sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Jadi dua kalimat pertama dan kedua itu sebagai kalimat pendukung, sebagai kalimat khusus yang ngejelasin inti dari kalimat di kalimat ketiga. Gitu. Nah, lanjut di sini ada ciri-ciri ide pokok. Pertama, ide pokok berisi inti utama atau inti pembahasan pada bacaan. Dan yang kedua, ide pokok memuat informasi yang lebih umum baik secara eksplisit maupun secara implisit. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau dapat soal yang mungkin di bagian ABC-nya itu mungkin enggak ada yang mirip banget gitu. Di teks itu bisa aja ide pokoknya itu secara implisit. Nah, benar tadi kata siapa ya? Kata Imelda, ada konjungsi penegasan, benar. Nah, yang ketiga, ide pokok terletak pada kalimat utama yang bisa berada di awal, di akhir, maupun juga di awal dan di akhir bacaan. Seperti tadi yang udah dijelasin. Gitu.
Dan yang keempat, ide pokok memiliki kalimat pendukung yang memperjelas inti pembahasan dalam suatu bacaan. Terakhir, ide pokok dapat berdiri sendiri meski kalimat pendukungnya dihilangkan. Jadi kayak contoh, gitu. Kalimat pertamanya itu COVID-19 telah masuk di Indonesia. Terus kalimat kedua itu pertama COVID-19 yang masuk di Indonesia itu pertama kali ditemukan di Depok. Terus yang kalimat ketiga COVID-19 tersebut dibawa oleh orang Indonesia yang habis berlibur di luar negeri. Nah, kalau kalimat pertama itu bisa jadi ide pokok yang tanpa kalimat kedua dan kalimat ketiga pun orang-orang bisa tahu gitu. Oh, bahwa COVID-19 itu udah ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama itu tipsnya menjawab pertanyaan apa. Jawab pertanyaan apa yang sudah dibahas, jawaban yang sedang dibahas. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah jawaban yang menjadi gagasan pokok. Gitu. Jadi selain kita cari kalimat utama yang mungkin ada di awal, di akhir, ataupun di awal dan akhir paragraf itu kita bisa cari dengan cara mempertanyakan gitu, apa sih yang lagi dibahas di paragraf ini. Jadi contohnya di sini, masyarakat Desa Kebun Kopi melaksanakan gotong royong untuk membersihkan aliran sungai mereka. Aliran sungai dibersihkan karena banyak sampah yang sudah tertimbun. Diduga sampah itu berasal dari rumah warga. Nah, kira-kira dari paragraf ini paragraf ini lagi bahas apa sih? Gotong royong. Ya, benar. Jadi, paragraf ini lagi bahas tentang masyarakat desa yang lagi gotong royong untuk membersihkan aliran sungai. Gitu. Jadi, itu tipsnya. Jadi kayak bisa cari ide pokok itu dari kita mempertanyakan sendiri gitu. Kayak apa sih yang lagi dibahas? Sedangkan yang kedua itu menemukan kalimat utama. Ide pokok biasanya letaknya ada di kalimat utama yang biasa itu ada di awal, di akhir, atau di awal-akhir paragraf. Nah, jika letaknya di akhir paragraf, bisa jadi merupakan kesimpulan, yang mana itu pun bisa gitu jadi ide pokok. Maka kita bisa di situ pun kita bisa menemukan kata-kata jadi, maka, oleh sebab itu, itulah, itu kayak yang tadi dibilang sama Imelda Silvi, maaf, itu ada konjungsi penegasannya. Nah, kalau udah itu kita bisa dari kalimat dari simpulan tersebut itu kita bisa menentukan intinya itu sebagai ide pokok. Nah, kita udah masuk di latihan soal. Jadi sekarang itu di sini aku punya 5 soal yang kita bisa bahas satu-satu. Yang pertama, Cecak memutuskan ekor bila diserang musuh. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai warna tempat merayapnya agar musuh terkelabuhi. Sementara itu, Landak menegakkan duri-duri tubuhnya saat musuhnya datang. Itulah cara beberapa hewan untuk mempertahankan diri dari predator. Nah, untuk kalau nomor satu, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak itu apa? Ya, Kak. A. iya Yang A. benar. Jadi yang ide pokok nomor satu itu A, itu cara beberapa hewan menghadapi musuh dan itu ada di kalimat terakhir. Gitu. Jadi di sini jelasin tentang gimana sih cicak, gimana bunglon, gimana landak, dan hewan-hewan itu mempertahankan diri dari musuh. Benar. Sedangkan, oke, kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2, kira-kira jawabannya A, B, C, atau D?
udah pada jawab benar bahwa ide pokok dari nomor 2 itu C, yaitu anjloknya KA kehidupan di Desa Kaligunting Saradan. Ini ada di kalimat pertama ini. Kereta api kehidupan dari Bandung ke Kediri anjlok di Desa Kaligunting Saradan, Madiun, Jawa Timur. Untuk kalimat-kalimat selanjutnya itu ngejelasin gitu tentang kenapa sampai kecelakaan itu dan lain-lain. Jadi nomor 2 jawabannya C. Oke, kita lanjut. Nomor 3 nih. Kucing termasuk salah satu hewan karnivora yang bisa dipelihara. Demikian juga dengan beberapa jenis anjing. Meski keduanya makan daging dan memiliki taring serta kuku yang tajam, karakter kedua hewan ini bisa dijinakkan. Ini membuktikan bahwa tidak semua hewan karnivora itu buas dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, kira-kira nomor 3 A, B, D. Yang di Ya, benar. Yang ketiga itu D. Tidak semua hewan karnivora berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena kalau yang A itu dijelasin cuma kucing. Sedangkan di sini kan kita ada jelasin tentang anjing, tentang hewan-hewan karnivora lainnya gitu. Kalau yang B itu sama aja gitu. Kucing udah dijelasin. Yang ketiga cuma ngejelasin kucing dan anjing. Sedangkan di situ dijelasin bahwa tidak semua hewan karnivora. Jadi yang tepat itu D. Tidak semua hewan karnivora berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang mana itu ada di kalimat terakhir. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4, penampilan Lionel Messi dalam laga Argentina versus Kroasia mendapat apresiasi. Salah satu aksi menawan ditampilkan dalam proses gol ketiga tim tangguh. Messi mendapat penghargaan Man of the Match usia laga semifinal Piala Dunia 2022. Meski mencetak 1 gol lain dilesakan, Julian Alvarez meski menunjukkan penampilan brilian. Keterlibatan Messi dalam permainan Argentina begitu terasa dengan 63 sentuhan bola. Selain itu, Messi juga mengirimkan 34 umpan sukses dan 5 kali mengocek lawan. Salah satu gocekan Messi yang membuat lawan tak berdaya sekaligus mengundang decak kagum terjadi pada menit ke-69. Kira-kira nomor 4 gagasan pokoknya itu Yang B. Ya benar. Jadi yang keempat itu Lionel Messi mendapat apresiasi dalam laga Argentina versus Kroasia. Itu ada di kalimat pertama. Kira-kira itu masuk paragraf apa gitu? Deduktif, campuran, atau induktif? deduktif, Kak. Deduktif. Ya, benar. Deduktif. Karena ada di, sekali lagi ada di paragraf, kalimat pertama gitu, kalimat awal. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Itu di ini. Kira-kira yang nomor 5. Ide pokok dari paragraf itu nomor 5. A, B, C, atau D? B. Yang B, Kak. Yang B. Iya, yang B. Yang lain? B. B. Iya, benar. Jadi nomor 5 itu jawabannya B. Benar. Kenapa B? Karena di situ jelasin dari kalimat pertama, kalimat kedua itu ngejelasin tentang manfaat yang disimpulkan di kalimat terakhir. Dan juga tadi ada konjungsi penegasan. Itulah manfaat minyak bumi dalam bidang ekonomi. Gitu. Oke, jadi untuk pembahasan ide pokok kita untuk hari ini udah kelar.
Aku mau makasih buat teman-teman yang udah menyempatkan diri buat masuk Zoom, di mana ini hari libur juga. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang mungkin mau nanya lebih lanjut itu tentang PBM atau tentang masa perkuliahan, tentang apapun itu, teman bisa chat aku. Jadi aku terbuka untuk teman-teman chat untuk berinteraksi. PPT-nya boleh di-share nggak ya, Kak? Iya, nanti aku share setelah ini. Oke, sekian dari aku. No-nya itu di-share di mana? Itu ada di mana? Di apa? Di link mudah belajar gitu. Nanti aku share sini. Ini. Kak, tolong jelasin ulang jenis ide pokoknya. Oke, jenis ide pokok. Ini. Nah, jenis ini Siti Sakira ini nanya ini kan ya. Nah, tentang jenis ide pokok paragraf deduktif, induktif, kombinatif. Iya benar Kak. Kira-kira ada kebingungan di bagian mana gitu? Tadi agak telat. Bisa ulangi lagi, soalnya putus-putus di aku. Tadi ketinggalan Kak, jadi nanya jenis paragrafnya itu apa aja, terus perbedaan dari ketiga tersebut tuh apa? Oh iya, jadi berdasarkan jenis paragraf, meninjau letak ide pokok berdasarkan jenis paragraf itu ada 3 kan di sini. Ada yang pertama itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang ide pokoknya itu ada di depan, ada di kalimat awal, ada di kalimat pertama. Yang mana mungkin teman-teman udah dipelajarin di SMA, SMP itu tentang umum ke khusus. Jadi umum itu kalau disamain sama ide pokok, jadi ide pokok itu berperan sebagai umumnya gitu. Sedangkan kalimat pendukung dari ide pokok itu nantinya berperan sebagai khususnya. Yang kedua, paragraf induktif itu justru kebalikan dari paragraf deduktif. Jadi dia ngejelasin dulu kalimat pendukung gitu semua, nanti di akhir itu dia dia kayak nulis kayak itulah gitu, oleh karena itu pokoknya kayak ide pokoknya itu buat induktif itu ada di akhir dari paragraf. Pokoknya kalau induktif sama deduktif itu kayak kebalikannya aja. Sedangkan yang terakhir itu paragraf kombinatif atau campuran. Paragraf ini bisa dibilang gabungan dari paragraf deduktif. Jadi dia itu ide pokoknya itu ada di awal dan juga ada di akhir. Yang mana dia kayak yang terakhir itu dia menegaskan lagi statement dia di awal. Gitu. Siti Sakira, kira-kira udah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Kak sudah jelas. Nah, iya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang masih kebingungan? Maaf Kak, mau nanya jawaban nomor 4 tadi apa ya Kak? Jawaban nomor 4 tadi itu B. Lionel Messi mendapat apresiasi dalam laga Argentina Kroasia itu ada di kalimat pertama. Kenapa bukan A? Itu karena pertama pun nggak di kalimat pertama itu nggak dijelasin gitu. Kenapa Lionel Messi dapat pujian. Terus yang C, Messi membuat lawan tak berdaya pun itu bukan hal yang apa ya, yang umum yang nantinya bakal dijelasin secara khusus gitu. Sedangkan yang ketiga, yang D itu penampilan terbaik Lionel Messi di laga Piala Dunia 2022 itu kalau itu benar juga, itu sebenarnya benar, tapi dan gimana ya, Lionel kalau secara itu Lionel Messi itu bukan Piala Dunia 2020 itu bukan penampilan terbaik gitu kalau secara faktanya sih, secara yang ada di lapangan gitu, yang secara fakta ya, benar secara fakta bahwa
Piala Dunia 2022 itu bukan yang paling baik, bukan yang terbaik dari penampilan Lionel Messi. Ini A, C, D, B. Iya, jadi jawabannya itu A, C, D, B, B. Nanti aku share sekalian nandain yang mana jawabannya. Gitu. Skor UTBK. Skor UTBK aku itu di atas 600, di bawah 650. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita mengakhiri? Terima kasih, Kak. Iya, belajar berapa lama? Aku belajar dari Januari. Tapi waktu itu sih kayak nggak yang apa namanya yang padat banget gitu. Kak masuk univ mana? Aku masuk pilihan 2 di Universitas Hasanuddin. Geofisika. Nggak boleh waktu ngerjain litbindo. Mana ya? Kalau aku memang kalau aku sendiri aku lebih suka bindo sih daripada PK. Tapi memang kayak lebih asik gitu ngerjain kayak nanti ditanya kalimat rumpang atau kata baku dan lain-lain. Dan juga kalau untuk PBM itu teman-teman bisa baca EYD kelima. Itu teman-teman rekomen banget sih buat menguasain EYD 5. D5 kan ya, itu. Geofisika itu belajar apa? Geofisika itu kalau dibilang tadi menguasai, jadi di geofisika itu ada 4 peminatan. Itu ada geofisika padat, geofisika eksplorasi, itu bisa dibilang elemen tanah, tentang pertambangan, tentang gunung api juga. Ada geofisika dinamika pantai dan laut, itu jelasin tentang tsunami, tentang gelombang laut, atau tentang minyak bumi juga masuk di geofisika padat. Terus yang elemen udara itu geofisika meteorologi. Mungkin teman-teman yang pernah nonton drakor apa ya, yang Pak Minyong, aku lupa judulnya, yang tentang BMKG. Nah, itu di situ jelasin tentang cuaca dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir itu, jadi ada 4. Yang terakhir itu geofisika informatika. Jadi di situ teman-teman bisa belajar tentang apa ya, tentang data, gitu, tentang SIG nanti teman-teman bisa. Pilihan ke satunya itu aku astronomi ITB. Susah sih, makanya nggak lolos. Asli mana aku? Asli Manado. Aku asli Sulawesi Utara. Terus sekarang tinggal di Makassar, di sekitaran Unhas. Bikin buku buat UTBK. Aku nggak pakai buku sih waktu itu. Ya, tapi aku waktu itu sering latsol sama temen aku. Terus temen aku itu punya buku The King. Kalau aku itu biasa di YouTube sama aku apa ya? Aku juga pakai Cerebrum. Aku Cerebrum itu pakai buat latihan soal. Pokoknya itu banyak latihan soal. Itu kayak lebih membantu kan buat manajemen waktu. Soalnya kalau lagi SNBT, sumpah itu kayak dikejar orang gila waktunya. Cepet banget. Terima kasih gitu ya. Sama-sama, terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah gabung. Jago fisika enggak juga sih. Tadi aku asli Manado, asli Sulawesi Utara. Oke, yuk. Oke, sekian buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman 32 partisipan yang udah bergabung. Terima kasih banget.
untuk hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau tanya, pokoknya mau tanya tentang perkuliahan, mau tanya tentang PBM, itu teman-teman bisa ngechat aku. Itu kapanpun aku semampu aku Thank bakal you, jawab. Kak. Thank you. Aku tips biar nggak ngantuk pas belajar di YouTube. Cari yang menyenangkan sih, kayak apa ya kalau yang YouTube. Yang sering bilang C cinta itu aku lupa. Bukan karena C itu cinta. Punya itu buat Putri Naila. Ya itu Alfa is benar-benar benar. Soalnya oke, jadi sekian untuk hari ini. Makasih lagi semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Ya, izin live ya, teman-teman. Terima kasih.